Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Amal Fadollah selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor. Yang saya hormati Bapak Kurniawan, Ketua Program Studi Farmasi Unida Gontor. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas akademika Unida Gontor. Bapak Ibu pembicara yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dan hadirin serta semua peserta seminar dan webinar yang saya muliakan. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat layar HP maupun laptop kita masing-masing untuk berijtihad, thalabul ilmi, bersama-sama kita belajar dalam majelis yang sangat mulia ini. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, terus terang saya agak terkejut ketika dihubungi oleh panitia ANEP 2020 Unida Gontor beberapa waktu yang lalu yang meminta saya untuk membawakan tema atau materi tentang produk farmasi halalan thayyiban sebagai penggerak perekonomian Indonesia tahun 2045. Ini sungguh sangat menarik. Ternyata masih ada anak-anak muda yang memiliki visi yang sangat jauh ke depan dan tentu sejak dini bisa mempersiapkan menyongsong era di mana yang disebut dengan era Indonesia Emas tahun 2045 tersebut. Sebagai orang tua, tentu saya sangat bangga dan berbahagia masih ada anak-anak muda yang memiliki dan memikirkan masa depan. Tidak hanya sekedar mengadakan seminar, hura-hura mengikuti tren atau arus yang sedang terjadi saat ini. Sekali lagi saya ucapkan salut dan saya berdoa kepada Anda, semoga Anda semua, adik-adik mahasiswa, bisa sukses mempersiapkan, meraih cita-cita dan menggantikan kami-kami yang pada saatnya nanti harus undur diri, dan Anda semualah yang menggantikan kami sebagai pemain maupun pelaku dari di Indonesia Emas tadi. Kalau kita bicara tentang Indonesia Emas tahun 2045 adalah merupakan satu visi dari pemerintah Republik Indonesia, di mana pada tahun 2045 tersebut bangsa Indonesia genap berusia 100 tahun atau yang disebut dengan Indonesia Emas. Indonesia Emas dimaknai sebagai negara, sebagai kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani, dan dihuni oleh masyarakat yang berperadaban tinggi. Kalau kita bicara tentang visi Indonesia Emas, tentu tidak terlepas dari megatrend dunia tahun 2045, di mana pada tahun 2045 tersebut jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,45 miliar, di mana 55% diantaranya berada di Asia, di benua Asia. Megatrend dunia tahun 2045 juga ditandai dengan meningkatnya jumlah middle dan upper income class, lebih dari 84% atau 8,1 miliar yang didominasi oleh penduduk yang tinggal di Asia dan di Amerika Latin. Megatrend dunia tahun 2045 juga ditandai dengan persaingan memperebutkan sumber daya alam yang semakin ketat, teknologi yang semakin canggih, termasuk yang sudah kita rasakan saat ini, perubahan iklim yang sangat dahsyat, serta perubahan geopolitik, di mana meningkatnya peranan dari negara Cina, yang saat ini sudah sebagai kekuatan atau raksasa baru perekonomian dunia, di mana juga ditandai dengan kerentanan kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok-kelompok baru. Nah, kalau kita lihat dari potensi ekonomi kita, di mana pada saat ini jumlah penduduk kita sudah lebih dari 262 juta penduduk, yang saat ini secara ekonomi menduduki peringkat ke-16 dunia. Diharapkan pada tahun 2030, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dan peringkat ke-4 pada tahun 2050. Tentu ini adalah merupakan tantangan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat merayakan ulang tahun ke-100 kemerdekaan kita, yang memiliki visi yaitu negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Kalau kita lihat dari pilar pembangunan Indonesia tahun 2045 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, maka pilar pembangunan Indonesia tahun 2045 adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu ini adalah merupakan sejalan dengan megatrend dunia tahun 2045 yang sudah di depan mata. Pilar pembangunan Indonesia tahun 2045 juga diwarnai dengan ekonomi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan yang merata dan inklusif, serta negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Nah, inilah keempat pilar pembangunan Indonesia menyongsong era Indonesia Emas tahun 2045. Pada saat bangsa Indonesia merayakan ulang tahun emas tahun 2045, kita juga sedang menikmati
yang disebut dengan bonus demografi, yaitu di mana rasio ketergantungan mencapai titik yang terendah, sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia jumlahnya sudah sangat besar dan usianya produktif lagi. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa pada tahun 2045 tersebut kita menikmati penduduk dengan usia rata-rata yang produktif. Ini adalah merupakan tantangan potensi dan modal dasar kita dalam menghadapi era Indonesia emas dan megatrend dunia tahun 2045. Tentu modal dasar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai justru kita menjadi pasar bagi produk dari negara-negara lain. Bonus demografi jangan sampai justru menjadi bumerang bagi kita, bahwa kita menjadi negara yang konsumtif dan konsumen dari produk yang lain. Dan tentunya kita ingin agar bonus demografi ini kita manfaatkan bisa menjadi pemain pasar yang diperhitungkan oleh negara-negara yang lainnya. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk dunia tahun 2020 ini, Indonesia menempati peringkat keempat di bawah Cina, India, dan Amerika dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, di mana lebih dari 88% atau sekitar 205 juta adalah Muslim, yang merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Namun diperkirakan pada tahun 2060, posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia akan digeser oleh negara lain, yaitu India, Pakistan, dan Nigeria, dan hanya menempati posisi keempat, karena laju pertumbuhan penduduk di negara-negara tersebut yang cukup tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Nah, bicara tentang potensi ekonomi Islam tentu tidak terlepas dari besarnya laju pertumbuhan penduduk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Laju dan pertumbuhan penduduk inilah yang merupakan potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Saat ini secara global ekonomi Islam sudah diperhitungkan oleh banyak masyarakat dunia karena potensinya yang sangat luar biasa. Secara global, nilai produk halal diperkirakan mencapai 2,3 triliun US dollar atau sekitar 33.350 triliun rupiah, di mana ini adalah merupakan nilai yang sangat besar sekali. Kalau kita lihat APBN Indonesia saja hanya sekitar 2.000 triliun, sehingga kalau nilainya 33.000 triliun itu adalah berarti lebih dari 16 kali dari nilai APBN kita, dan ini adalah merupakan suatu angka yang sangat luar biasa. Nah, secara global kalau kita lihat halal produk market ini di 61% adalah merupakan produk makanan. Kemudian 26% adalah produk obat-obatan termasuk vaksin di situ, 11% produk kosmetik, dan 2% adalah produk yang lainnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana potensi pasar obat dan halal ini menjadi market yang sangat luar biasa. 26% dari 33 triliun adalah merupakan pasar yang sangat luar biasa. Sehingga tidak mengherankan ya kalau kita lihat ini berbagai ada sebuah biro dari konsultan ternama dari Amerika Serikat yang bernama Ethic Kearney menyatakan bahwa Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani orang-orang Muslim tersebut akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai ke hilir. Jadi pilihan kembali kepada kita. Apakah kita mau hanya menjadi pasar dari produk global halal dunia tadi, atau kita mau menjadi pemain yang akan turut serta dalam percaturan produk-produk halal dunia tersebut. Nah, inilah urgensi dari jaminan produk halal secara global, yaitu yang pertama bahwa jaminan halal ini telah diakui oleh badan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sebagai suatu keniscayaan dari sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Kemudian populasi Muslim yang pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 2,2 miliar orang, yang merupakan 26% dari total populasi penduduk dunia. Kemudian produk halal ini mencapai 62% di Asia Pasifik, kemudian 15% ada di Afrika, 20% di Timur Tengah, dan 3% di Eropa dan di Amerika. Dan kita tahu bahwa pusat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini sesuai dengan megatrend 2045 berada di kawasan Asia Pasifik ini. Kemudian halal juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat global, dan ini adalah untuk juga mendorong tumbuhnya ekonomi secara syariah. Sehingga kalau kita lihat kebutuhan jaminan terhadap produk halal ini menjadi sangat penting. Ya, tidak saja memberikan kepastian hukum, ketersediaan produk-produk halal, namun juga memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, dan jasa lainnya, serta meningkatkan nilai tambah atau value added dan daya saing produk halal Indonesia di dalam dan di luar negeri.
Jadi saya kira jaminan produk halal, terutama produk farmasi, sudah merupakan keniscayaan, dan ini adalah merupakan tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi pemain dari produk-produk halal tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana kriteria dari obat halal yang dirumuskan di dalam undang-undang jaminan produk halal tersebut, yang pertama adalah suatu produk dikatakan halal jika dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, yaitu tentang jaminan produk halal. Kemudian suatu produk dikatakan memenuhi kriteria halal jika memenuhi persyaratan mutu, aman, dan berkhasiat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Serta ini yang paling penting adalah terdaftar, ya, memiliki nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kemudian memenuhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 tahun 2013 tentang obat dan pengobatan. Tidak dibuat dari dan atau bercampur dengan bahan yang haram atau najis, serta pada saat diproduksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi tidak terkontaminasi oleh bahan yang haram ataupun yang najis. Nah, untuk sebagai panduan produksi farmasi halal, maka semua bahan yang digunakan dalam produksi, baik itu bahan awal, eksipien, bahan tambahan atau bahan penolong, dan juga bahan kemasan harus halal, tidak berasal dan atau dari turunan dari barang yang haram maupun yang najis. Kemudian bahan atau produk yang tidak bercampur atau terkontaminasi dengan bahan yang haram atau najis yang berasal dari bahan tambahan, bahan penolong, dan dari fasilitas produksinya. Kemudian fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi bahan atau produk yang halal saja, yang dilengkapi dengan cara pencegahan kontaminasi bahan yang haram, serta fasilitas penyimpanan, transportasi bahan, dan produk tidak bercampur dengan bahan yang halal, yang haram atau yang najis. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa memproduksi produk farmasi secara halal. Kelihatannya sederhana, tetapi dalam kenyataannya sudah sangat luar biasa. Nah, akan kita belajar bagaimana proses sertifikasi produk halal ini. Apakah mungkin dilakukan kalau kita melihat bagaimana kondisi industri farmasi di Indonesia? Nah, kalau kita lihat bagaimana kondisi industri farmasi di Indonesia, apakah mungkin kita melakukan proses sertifikasi halal ini? Nah, seperti kita ketahui bahwa hampir semua obat yang beredar di Indonesia ini adalah merupakan obat-obat yang me-too produk atau obat-obat yang obat-obat kopi, ya, di mana hanya mencontek obat-obat yang ditemukan dari produksi pertama kali oleh industri farmasi di luar negeri. Setelah masa paten habis, obat tersebut kemudian diproduksi oleh industri farmasi yang lain, termasuk industri farmasi yang di Indonesia. Nah, dalam proses penemuan senyawa obat tersebut yang notabene dilakukan di negara-negara yang bukan mayoritas penduduknya penganut agama Islam, tentu tidak mempertimbangkan soal halal atau haram ini. Ya, tentunya bahan yang digunakan sebagai proses, sebagai bahan baku dari obat tersebut. Dan kenyataannya dari sekian banyak bahan baku yang digunakan, yang paling mendekati ideal kebanyakan berasal dari hewan yang tidak dihalalkan atau menjadi hewan yang diharamkan. Nah, ini adalah merupakan tantangan bagi kondisi industri farmasi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa 90% bahan baku yang di Indonesia ini harus diimpor dari luar negeri. Yang ini adalah menunjukkan bagaimana struktur industri farmasi yang belum optimal. Sehingga kalau kita lihat kenapa tidak menjadi ideal, karena ternyata memang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Contoh misalnya adalah bahan baku yang berasal dari babi, misalnya adalah magnesium stearat yang banyak digunakan oleh industri farmasi, yang digunakan sebagai lubrikan maupun sebagai binder, yaitu magnesium stearat dan kalsium stearat yang banyak digunakan dalam proses pembuatan tablet misalnya. Ini berasal dari asam stearat atau stearic acid yang berasal dari lemak hewan, misalnya sapi maupun babi. Namun demikian, baik magnesium stearat maupun kalsium stearat bisa juga diperoleh dari minyak nabati seperti minyak sawit, minyak kelapa, dan sebagainya. Nah, ini ada perbedaan antara struktur kimia antara magnesium stearat dan kalsium stearat yang diproduksi dari asam stearat yang berasal dari minyak nabati dan juga dari lemak hewani. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita profesi apoteker, bagaimana membuat formulasi misalnya menggunakan magnesium atau kalsium stearat yang berasal dari minyak nabati tadi. Demikian juga dengan bahan-bahan yang lain, misalnya kondroitin, misalnya dan sebagainya, termasuk juga enzim-enzim yang banyak digunakan dalam proses pembuatan atau dalam produksi vitamin, misalnya amilase, lipase, pankrease, dan sebagainya. Ini adalah banyak juga berasal dari hewan yang babi. Meskipun demikian, ada pula bahan-bahan farmasi yang sudah bersertifikat halal seperti contoh di bawah ini. Jadi
ini adalah merupakan tantangan bagi kita ya, terutama bagi teman-teman nanti yang berkarir di industri farmasi agar berhati-hati dalam menentukan bahan baku berasalnya dari mana, asalnya dari apa dan sebagainya. Karena apa? Karena banyak sekali bahan baku yang digunakan. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi produsen obat di Indonesia. Sehingga karena mengingat 90% bahan baku tadi berasal dari harus kita impor. Belum lagi pasar farmasi Indonesia yang relatif sangat kecil, hanya 0,5% dibandingkan dengan pasar farmasi dunia. Tentu akan sangat menyulitkan bagi industri farmasi Indonesia untuk memaksa produsen bahan baku tersebut untuk melakukan sertifikasi halal untuk bahan baku yang diproduksinya. Kenapa? Karena sertifikat halal bahan baku inilah juga merupakan salah satu syarat agar produk yang kita hasilkan bisa tersertifikasi oleh lembaga halal tadi. Nah, demikian juga dengan asal bahan juga merupakan kompleksitas tersendiri. Dari satu formula atau satu resep bisa terdiri dari berbagai macam bahan. Dan satu bahan ini juga bisa jadi berasal dari pemasok yang berbeda. Di pemasok yang sama tadi juga berasal dari pabrik yang berbeda. Nah, jadi ini adalah merupakan bagaimana kita menelusur dari asal-usul dari bahan tadi. Sehingga sertifikat halal ini harus bisa ditelusuri sampai di mana pabrik pembuat dari bahan baku yang kita gunakan tadi yang bisa bersertifikasi halal tadi. Demikian juga dengan kompleksitas dari pabrik yang kita gunakan ya. Selain bahan baku juga adalah merupakan prosesnya sendiri ya, yang tantangan yang sangat luar biasa. Di mana untuk sertifikasi halal ini juga dilihat bagaimana proses yang digunakan, proses produksinya, lokasi produksinya, bagaimana pengolahannya, bagaimana penyimpanannya, pengemasannya, penjualan dan sebagainya. Untuk proses produksi harus ada pemisahan ya, antara yang bersertifikat halal dan non halal. Jadi produsen atau industri farmasi harus menyediakan fasilitas khusus atau dedicated, termasuk mesinnya, peralatannya, fasilitas dan sebagainya. Nah, inilah yang tentu menyulitkan bagi industri farmasi di Indonesia untuk bisa memenuhi persyaratan dari sertifikasi halal tersebut. Nah, jadi di sini ada dua hal penting, yaitu bahan yang digunakan termasuk bahan bakunya, bahan olahan, bahan tambahan dan juga bahan penolong. Dan yang kedua adalah prosesnya, baik proses produksi, lokasi produksi, pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan penjualan serta penyajiannya. Nah, kedua hal tersebut harus memenuhi persyaratan syar'i agar bisa memperoleh sertifikat halal. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang tantangan yang sangat kompleks ya, tentu bisa dibayangkan bagaimana betapa berat dan mahalnya proses sertifikasi halal tersebut. Sementara di lain pihak saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan program obat murah lewat program BPJS Kesehatan dengan tender obat melalui e-katalog yang mensyaratkan obat harus dengan harga semurah mungkin, tetapi tetap harus terjamin khasiat, keamanan dan kualitas dari obat yang kita produksi. Nah, Badan POM sendiri dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen telah menerbitkan peraturan tentang Kepala Badan POM tahun 2016 tentang izin edar dari produk-produk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan yang bersumber dan mengandung dari bahan tertentu atau mengandung alkohol. Nah, untuk bahan-bahan ini di mana produk obat tradisional, obat kosmetik dan suplemen kesehatan secara umum adalah tidak bersifat darurat, sehingga untuk bahan-bahan tadi tidak diberikan izin edar yang bersumber dari hewan-hewan yang mengandung dari yang tidak diperbolehkan. Seperti misalnya adalah babi, anjing dan anak yang terlahir dari keduanya. Ada banyak sekali termasuk di situ bangkai, kemudian binatang dipandang secara menjijikkan, kemudian yang memiliki taring, memiliki kuku pencakar dan sebagainya. Kemudian juga lebah, burung hudhud, kodok semua dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan bahan-bahan yang dilarang digunakan atau tidak mungkin bisa tersertifikasi ataupun harus ada penandaan khusus bahwa obat-obat tadi yang bersumber dari tadi. Nah, untuk obat-obat tadi maka harus diberikan penandaan khusus dan mendapatkan izin edar yang diperlukan sesuai dengan pasal khusus. Sedangkan untuk obat-obat yang mengandung alkohol harus mencantumkan kadar alkohol pada komposisi dari penandaannya, di mana digunakan dalam persentase. Nah, kemudian juga untuk produk obat dan produk biologi yang bersumber dari babi atau porsin harus dicantumkan informasi yang jelas, yaitu bersumber dari babi, seperti dalam warna kotak merah seperti ini. Kemudian jika dalam proses pembuatan tadi bersinggungan dengan bahan yang bersumber dari babi, harus dicantumkan informasi dalam kotak yang dengan warna merah, di mana pada situ tertulis yaitu pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan yang bersumber pada babi dan telah dipurifikasi sehingga tidak terdeteksi pada produk akhir. Seperti misalnya apa? Misalnya pada vaksin maupun pada tripsin. Nah, sehingga ini adalah proses pada penandaannya.
Nah, kemudian untuk produk makanan dan minuman yang bersumber dan mengandung dari bahan tadi tidak diberikan izin edar, ya, kecuali jika dalam dalam makanan atau minuman tadi diberikan penandaan seperti mengandung babi dan diberikan gambar babi seperti ini. Jadi harus jelas sekali bahwa ini adalah merupakan produk-produk atau yang digunakan menggunakan bahan yang berasal dari hewan yang tidak dihalalkan tadi. Nah, ini adalah contoh beberapa obat yang mengandung babi, ya. Jadi di sini harus tertulis secara jelas, ya, di dalam kemasannya di situ bahwa obat-obat tadi mengandung dari babi. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim, ya, sebagai apoteker ini harus memberikan informasi yang jelas kepada tenaga kesehatan maupun kepada konsumen atau kepada pasien bahwa obat yang kita gunakan tadi mengandung bahan yang tidak halal. Apakah masih bersedia digunakan ataukah ada alternatif yang lain? Nah, tentunya ini adalah tantangan buat apoteker yang ada di lapangan bahwa produk-produk tadi mengandung bahan yang tidak dihalalkan. Nah, sehingga dalam proses memberikan edukasi ini harus jelas, ya, bagaimana kita memberikan penandaan tadi terutama pada tenaga kesehatan. Dok, ini ternyata obatnya mengandung babi, apakah mungkin nggak diganti dengan produk yang lain yang sesuai dengan indikasi maupun kondisi dari pasien. Nah, kalau memungkinkan dari dokternya kemudian memilih obat yang lain dan ternyata ada, tentunya kita harus bisa memberikan advice ataupun nasihat kepada dokter tadi maupun tenaga kesehatan yang lain tadi agar bisa menggunakan bahan selain dari yang mengandung bahan-bahan yang tidak yang terlarang tadi, ya. Jadi situ jelas sekali dilihat misalnya pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan yang bersumber dari babi. Kemudian ada tulisan dengan jelas bersumber dari babi. Jadi ini perlu perhatian kita semuanya tentunya buat teman-teman yang ada di pelayanan, ya, dan memberikan informasi yang jelas kepada tenaga kesehatan yang lain maupun kepada pasien maupun pada konsumen, sehingga ya dalam kita menjalankan kehidupan secara syar'i kita bisa terhindar dari bahan-bahan yang mungkin tidak akan bisa terdeteksi kalau kita sendiri tidak tahu, karena biasanya kalau yang sudah sampai ke konsumen kan sudah langsung tinggal polosan, ya, tidak ada bagusnya, tidak ada keterangannya dan sebagainya. Nah, kita yang sebagai profesi apoteker yang tahu bahan-bahan tadi tentu wajib bagi kita untuk memberikan informasi tadi kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan yang lain. Nah, memang proses sertifikasi halal ini menjadi sangat rumit sekali, ya, tentunya sangat kompleks, sehingga tidak heran kalau kemudian Ketua LPMUI sendiri mengakui bahwa memang mereka kesulitan melakukan sertifikasi halal untuk obat-obatan ini. Dan khusus mengenai soal obat dan pengobatan yang digunakan pengobatan ini, maka MUI mengeluarkan fatwa yaitu bahwa penggunaan obat yang bersifat najis ataupun haram untuk pengobatan hukumnya adalah haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut, seperti misalnya digunakan dalam kondisi yang keterpaksaan atau al-darurat, yaitu kondisi terpaksa yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi yang darurat tadi. Sehingga ya tentunya ini kita sendiri yang paling tahu, Pak, apakah obat tadi digunakan dalam kondisi yang darurat apa tidak, apakah kalau tidak menggunakan obat tadi kita mati apa tidak. Nah, tentunya ini adalah merupakan sesuatu yang bisa kita digunakan. Nah, sesuai dengan fatwa MUI ini, maka jika belum ditemukan bahan yang halal ataupun suci dan adanya rekomendasi dari para medis yang kompeten dan percaya bahwa tidak ada obat yang halal tadi, maka penggunaan tadi di luar hukumnya adalah dengan syarat pensucian tadi. Jadi intinya adalah bahwa sesuai dengan persyaratan dari Majelis Ulama Indonesia yang tadi, maka bahan-bahan tadi bisa digunakan dalam kondisi yang darurat. Hukumnya adalah kondisi darurat. Nah, ada juga beberapa yang sudah sertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia dan dinyatakan sebagai yang halal, seperti vaksin meningitis, vaksin menflu dan sebagainya. Ini adalah merupakan vaksin yang dinyatakan secara sudah jelas dinyatakan. Jadi vaksin Mensefak adalah hukumnya haram, sedangkan unsur vaksin menflu meningokokal dan vaksin meningokokal adalah hukumnya adalah halal. Jadi tentunya tidak semua bahan farmasi tadi sulit digunakan, sulit disertifikasi, tergantung dari kompleksitas dari bahan-bahan yang kita gunakan. Dan ini adalah merupakan tantangan yang dihadapi oleh industri farmasi dalam melaksanakan penerapan sertifikasi halal produk obat ini. Dengan mengetahui berbagai macam tantangan tadi ini, saya berharap adik-adik mahasiswa bisa memahami dan menemukan solusi sehingga produk obat yang kita produksi bisa memenuhi kriteria produk halal, sehingga kita bisa meningkatkan value added obat kita, produksi Indonesia, sehingga bersaing di kancah produk global secara global. Dan saya yakin, ya, mahasiswa dari Unida Gontor ini mampu menjawab tantangan ini tadi.
Jadi kesimpulan dari yang saya sarankan, yang saya sampaikan, bahwa menjelang Indonesia Emas tahun 2045 ini ada begitu banyak peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Pada tahun 2045 mendatang, perekonomian Indonesia diperkirakan menempati peringkat ke-7 dunia, serta keluar dari jerat middle income trap yang menghambat kemajuan dari bangsa. Populasi umat muslim atau umat Islam terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2070 tadi akan menjadi populasi terbesar di dunia. Dan pasar produk halal terus mengalami peningkatan, bisa mencapai 2,3 triliun US dollar atau sekitar 33.350 triliun rupiah, di mana pasar produk farmasi yaitu obat dan kosmetik yang terus meningkat dan merupakan potensi pasar yang penting yang bisa kita manfaatkan sebagai negara muslim yang terbesar. Dan penerapan sertifikasi halal produk farmasi merupakan value added agar kita bisa bersaing di pasar internasional dan mendorong perekonomian Indonesia menghadapi era Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Akhirnya presentasi ini saya tutup dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.